Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Abdul mukarramin wal muhtaram, para kiai, asatid wal asatidah, para sepuh, tokoh masyarakat, bapak kepala desa beserta perangkatnya, panitia walimatul khitan, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semua saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita damai dulu ya. Bahasa Jawa kasar, Sunda atau Indonesia atau Inggris? Sunda. Iya. Saya orang Jawa. Nanti Sundanya Sunda kasar nggak apa-apa? Atau Jawa kasar terang dari sini? Nah, terangnya parek dengan dekat dengan keramat itu. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita bersama-sama hadir diniati untuk memberikan ziyadah doa kepada anak kami yang baru saja dikhitan, namanya Gilang Ramadan, betul? Betul dah? Anaknya Bapak Suryadi dan Ibu, iya, yang khusyuk, yang ikhlas. Semoga malam ini qabul mustajabah. Allahumma ja'al auladana, khususan anak Gilang, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak kami khususan anak Gilang Ramadan bin Bapak Suryadi jadi anak yang ahli ilmu, ahli kebaikan dari Al-Quran. Ya Allah, anak yang soleh walidin solehin yad'ulah, dan kunci surga kedua orang tuanya. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal. Bapak Suryadi sudah didoakan 40 lebih. Insyaallah qabul malam hari ini. Amin ya rabbal. Khitan itu pertamanya diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu umur Nabi Ibrahim antara 80 sampai 90 tahun. Kalau di Blok Cikedung, Cikalahang, aya nu dikhitan umurnya 8 tahun, ayo nu dongkap enggak? Ada yang datang enggak? Masya Allah. Ya. Dan waktu itu belum ada dokter atau mantri khitan. Jadi banyak korbannya ya. Itu khitan. Kemudian diteruskan oleh baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan khitan itu syiar Islam. Maka Bapak Suryadi ini luar biasa ya. Syiar itu perintah Allah, dan acaranya diadakan Mau'idotul Hasanah serama agama juga perintah Allah. Insya Allah Allahnya ridho, kanjeng nabinya senang, insya Allah barokah. Allahumma amin ya robbal. Apa syiar Islamnya para jamaah yang dimuliakan Allah? Ada orang Belanda gara-gara khitan masuk Islam. Ini di zaman proklamasi kemerdekaan waktu itu, Allahumma gfirullah Kiai Haji Agus Salim. Orang Belanda itu menghina orang Islam. Ya Tuan Agus Salim, ada apa orang Belanda? Orang Islam itu goblok-goblok. Loh kenapa? Barang utuh-utuh ditunggal. Masya Allah. Barang utuh-utuh ditunggal. Ya kalau khitan kan begitu. Utuh-utuh diputus. Ya. Tuan Agus Salim orang pinter para jamaah. Ngadakan syukuran kemerdekaan. Iya. Si Belanda habis makan ambil pisang. Hei Tuan Belanda, ada apa Tuan Agus Salim? Ini pisang utuh-utuh jangan ditunggal, jangan dikupas. Loh kalau nggak dikupas nggak enak loh. Bu, Ibu, halo, masih hidup? Ibu kalau makan pisang enak sama kulitnya, enak dikupas. Masya Allah, enak dikupas ya Pak. Alhamdulillah. Itu syiar Islam para jamaah. Akhirnya orang Belanda itu merasa malu. Oh jadi khitan itu membuat nikmat. Nah ini akhirnya orang Belanda masuk Islam gara-gara khitan. Tuh jadi makan pisang itu enak dikupas atau sama kulitnya Ibu? Alhamdulillahirobbil. Shallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Dan khitan itu ya betul-betul akan mengantarkan anak menjadi waladun soleh. Karena setelah dikhitan ya anak ini akan menjadi betul-betul jauhkan dari najis. Karena yang diputus itu ya sedikit saja. Itu yang biasa kalau kita membuang air kencing itu najisnya ngepok, terang ngepok. Ya najisnya itu tidak bersih lah. Maka nanti kalau sudah berwudu, sholatnya belum sempurna. Maka dengan khitan ini ya akan menjadi bersih, kemudian bisa mengesahkan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Maka dari itu ya setelah dikhitan ini belum selesai Pak Suryadi. Bagaimana kira-kira anak ini kelak menjadi anak soleh, wa walidin soleh yad'ulahu, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, mengantarkan dua orang tuanya menuju surga Jannatun Naim. Ini yang pentingnya. Karena bagaimanapun orang kaya raya, sawahnya berhektar-hektar, perusahaannya luar biasa berkembang, tapi kalau punya anak bikin malu orang tua, punya anak bikin kesel orang tua, punya anak bikin sakit hati orang tua, nggak ada nilainya. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi walaupun hidupnya sederhana ya, tapi anaknya Masya Allah membuat bahagia orang tua, membuat senang orang tua, membuat orang tuanya hatinya tenang. Nikmat atau sedih? Nikmat atau sedih? Nikmat. Ini pentingnya anak yang soleh para jamaah. Mau punya anak soleh? Zaman sudah rusak begini nih. Mendidik anak soleh gampang atau sulit? Gampang atau sulit? Maka malam hari ini cukup 2 saja kalau pengen 2 anak soleh.
Siap mendengarkan? Siap mengamalkan? Pertama harus ada usaha dohir. Yang kedua usaha batin. Apa usaha dohirnya? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini taukid qad ya. Laqad kana, betul-betul ada. Kalau kata orang Cegedung, yang bener sih busung. Apa aja? Iya, itu taukid ya. Busung. Ada untuk siapa? Lakum, untuk kamu sekalian. Di mana adanya fi Rasulillah? Di dalam kepribadiannya Kanjeng Rasul. Apa yang ada? Uswatun hasanah, turi teladan yang baik. Rasul bisanya diikuti oleh umatnya karena memberi contoh yang baik. Nah, kalau pengen anak jadi anak yang soleh, pertama dari orang tuanya dulu memberi contoh yang baik. Masya Allah. Ciptakan rumah tangga yang indah. Iya. Pengen anak rajin sholat berjamaah, ya orang tuanya dulu harus rajin sholat berjamaah. Paling anak sekarang pinter-pinter dong. Ya Allah ya Rabbi. Ya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bilang nak sholat dulu. Hari bapaknya nanti sebentar lagi nonton TV dulu. Ada orang Cegedung yang begitu ada? Datang orangnya, datang. Enggak ada. Bu, Ibu Eti, Ibu Tuti, Bu Atun ada? Iya. Kalau nyuruh anak ada adan, neng, netepan heula neng. Mamanya sih nanti sebentar lagi sedang HP-HPan. Pret. Ayah orang Cegedung yang begitu ayah. Ibu Eti, Ibu Tuti, Ibu Jamila ada? Ya nggak ada di sini. Alhamdulillah. Nanti anak nggak bakal nurut. Masya Allah. Contoh yang gampang aja. Yang ngerokok boleh nggak apa-apa. Saya dulunya ngerokok ya. Udut baik dulunya. Waktu masih di pesantren. Udah tua sekarang. Umur saya 68. Nggak mungkin. Nak, jangan ngerokok ya nak. Bapaknya sambil nggak memberi contoh. Ya, kata anaknya, enak aja. Gua nggak boleh ngerokok, tapi bapaknya gua ngerokok terus jangan. Jadi kalau bapak ngerokok boleh, tapi kalau nasihati anak jangan ngerokok, bapaknya jangan sambil rokok. Iya, uswatun hasanah. Rasulullah suruh sholat awal waktu. Abdulul a'mal as-sholat ala waktiha, kata Rasulullah. Paling top-topnya amal sholat awal waktu berjamaah. Paling top sudah. Rasulullah nggak pernah tinggal berjamaah. Ya umatnya ikut semua. Masya Allah. Jadi anak itu begitu. Rasulullah sedang sedekah. Rasulullahnya ahli sedekah. Memang bedanya kita dengan Rasul sedikit. Bedanya sedikit. Ya, kalau Rasulullah sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita sedikit sodakonya, sedikit bedanya. Iya. Kalau Rasulullah sholat malam sampai bengkak kakinya, kalau kita setelah bengkak baru sholat malam. Bedanya sedikit. Enggak orang seperti orang Cegedung. Alhamdulillahirabbil. Itu jadi pertama harus jadi contoh. Siap jadi contoh? Siap jadi contoh? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Kalau sudah sholatnya awal waktu berjamaah, surat Al-Mu'minun 1-2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad di awal fi'il madi aflaha, ini menandakan pasti terjadi. Qad alakan, sesungguhnya ya, benar-benar bahagia. Siapa orang beriman? Alladzina hum fi khushu'un, yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu gampang saja lah, awal waktu berjam sudah bahagia hidup ini. Bahkan dalam kitab Duratun Nasikhin, orang sholatnya awal waktu berjamaah la yusibuhu fakrun fi dunya, tidak bakal fakir di dunia, pasti sugi. Amin ya robbal.
Jadi kalau Bapak Ibu rezekinya seret, rezekinya kurang barokah, mulai sekarang sholat awal waktu berjamaah. Sok dicoba ya. Iya. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh. Otomatis setelah sholat kita doakan anak-anak kita, karena doa yang diijabah setelah selesai sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Iya. Jadi minta apapun masalahnya, minta kepada Allah. Jangan kalau kita mempunyai masalah, kita curhatnya ke WA. Aduh, anak saya nih sekarang, aduh sulit-sulit, pret. Ada ibu-ibu yang curhat ke WA ada? Allah, ayah di dia ya? Enggak ada, alhamdulillah. Ambil air wudhu, menghadap Allah. Iya, insya Allah. Iya, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya para jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi kalau sholatnya sehari 40 rakaat, watop banget itu. Ini amalan-amalan para aulia ini. Maka kenapa para ajengan itu nggak ada yang miskin? Para jamaah nggak ada yang miskin. Ajengan umumnya kaya-kaya, betul? Karena ajengan itu kalau malam goyang terus, tapi atasnya bukan bawahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang goyang apanya aja? Atasnya, dudu sore, dudu. Iya. Maka umumnya kaya. Kalau malam itu, masya Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayat ataqarrabuka maqamam mahmuda. Sholli wa sallim. Wala ali wala asa. Sallallahu Nabi Muhammad. Mulai hari ini ya, pegang sholat. Kalau sudah bisa 40 waktu, insya Allah rumah tangga ya, baiti jannati, seperti surga. Rumah tangga suami istri saling memuliakan, anak-anak soleh dan soleha. Yang dimaksud rumahku surga itu bukan rumahnya bertingkat, punya mobil mengkilat, uangnya berlipat-lipat, perhiasannya 24 karat, bajunya burkat, istrinya cantik, suaminya ganteng memikat, bukan. Lihat rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah umroh atau pernah haji di Madinah. Semoga bisa umroh haji semua, amin. Ya Rabbal Allah marzuqna ziyaratal haramain. Semoga bisa ziarah ke tanah suci Mekah Madinah. Bila masyaqqatin wala ta'abin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, tidak ada sulit dan halangan karena Allah Maha Kuasa. Rasulullah itu rumahnya kecil. Sarapannya teguk air jam-jam. Masih hebat sarapannya yang di kedung. Apa kalau sarapan? Empal gentong, bumbu leng. Iya. Rumahnya kecil. Sarapan teguk air jam-jam. Masya Allah. Tapi kenapa rumahku surgaku? Karena Rasulullah. Ya. Ya, terima kasih. Selalu beri contoh yang baik kepada keluarganya. Tapi kadang-kadang kita mendengar ada orang punya rumah bertingkat, uang berlipat-lipat, minumnya lezat, makanan nikmat, bajunya burkat, mobilnya mengkilat, punya perhiasan 20 karat, tiap hari kiamat. Tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, bertengkar terus, istrinya selingkuh, suaminya nyeleweng, anaknya kena narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Rumah tangga memberi contoh. Nah ini penting malam hari ini. Ayo ya, kalau bapak rumah tangganya pengen bahagia,
Coba sekarang dirubah. Dekati Allah. Ya muqallibal qulub, hedat yang bolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinik malataatik. Yang bisa merubah hati seseorang, yang membuat hati. Siapa? Allah. Hai yang bolak-balikan hati. Ayo mulai hari ini sholatnya 40 rakaat. 1. Sehari sholat wajib 17 rakaat. Lakukan ini. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib isya 17. Ditambah qobliyah ba'diyah jangan kurang dari 12 rakaat. Ini pengen anak soleh. Iya. Jangan anak salah. Yang muakkad sajalah. 1 qobliyah subuh, 2 rakaat. Ada satpam datang ke saya. Assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam. Ada apa Pak Satpam? Saya sholat subuhnya sering kesiangan Pak Kiai. Sebabnya lembur Pak Kiai. Baik, bagaimana hukumnya? Jangan hanya hukum saya bilang. Ya, Pak Satpam baru datang jam 3, tidur. Dibangunin, diewer-eweri uang 2 juta. Merem atau melek? Merem atau melek? Satpamnya tertawa, Pak Kiai bisa enggak? Bisa aja katanya. Pak Satpam, qobliyah subuh itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Ini kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau Bapak saya bilang rezekinya pengen barokah, qobliyah subuh jangan tinggal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Terus subuhnya berjamaah fi zimmatillah, luar biasa. Rezekinya hari itu dijamin oleh Allah. Dan kalau wafat waktu itu husnul khotimah. Subhanallah. Apa nggak keren itu? Iya. Kemudian subuh 2 rakaat ya, jangan tinggal. Istiqomah. Kalau kadang sholat, kadang tidak, hari kiyang sembahyang, beli kiyang. Anak kamu kan nanti gini. Teka banget teka. Ya Allah ya Rabbi. Istiqomah syaratnya. Insya Allah. Paksa aja pertama. Yang kedua, qobliyah duhur 2 rakaat. Yang ketiga, ba'diyah duhur 2 rakaat, jadi 6 ya. Ditambah yang keempatnya, qobliyah asar 4 rakaat. Jangan tinggal ini. Ya, ba'diyah maghrib ya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu sudah 12. Nah, kalau Bapak dalam kitab Tangikul Qaul ingin tiap malam mendapat pahala Lailatul Qadar sedang sholat di Masjidil Haram, mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Jangan Lailatul Qadar mencarinya bulan Ramadan aja, jangan. Tiap malam dapat pahala Lailatul Qadar sedang sholat di Masjidil Haram. Apa? Lakukan ba'diyah isya 4 rakaat. Ini ada kitabnya. Tangikul Qaul. Syaratnya qabla ayat takalama. Belum ngobrol syaratnya itu. Saya istiqomah 40 rakaat lebih. Walaupun Covid, rezeki mengalir terus. Amin ya Rabbal. Pembangunan pondok berjalan terus. Alhamdulillah. Tanpa proposal. Proposalnya Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepada aku kasih. Tapi tafsirnya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, yang yakin pada Allah. Ba'diyah isya 4 rakaat qabla takalama. Sebelum bicara, setelah assalamualaikum kanan kiri, sholat isya biasa dikit-dikit subhanallah, terus doa, jangan ngobrol dulu, langsung ba'diyah isya 4 rakaat. Itu pahalanya luar biasa, mendapat pahala Lailatul Qadar sedang sholat di Masjidil Haram. Shallallahu Nabi Muhammad. Mohon pada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, anak saya yang itu ya Allah, salehah anak itu ya Allah, belum dapat jodoh, kirim jodoh yang soleh. Anak itu belum kerja, kirim jodoh, kirim kerjaan yang barokah ya Allah, ya Allah. Amin kepada Allah. Allah nantang kok.
Tuh. Tadi ya, jadi kalau ba'diyah isyanya 4 rakaat, tadi udah 14. 14 ditambah 17 berapa itu? 31. Tambah duha 8. Jangan tinggal. Duha 8. Ya, jadi berapa? 39. Malamnya tahajud 2 saja, witirnya 3. Cukup itu minimal, tambah 5. Ya, jadi 40 berapa sudah? Coba dicoba. Insya Allah rezekinya mengalir. Amin ya Rabbal. Iya, tapi yang usaha biasa, kerja biasa, nggak berat nggak apa. Yang kedua, Masya Allah, jangan pernah tiap hari tidak baca Al-Quran, jangan. Kalau pengen rezekinya barokah, tiap hari baca Al-Quran. Nawiru manajilakum biqiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan baca Al-Quran. Tuh, jadi dibiasakan di rumah tuh. Ini usaha batinnya ya. Jadi dohirnya nyontoi, usaha batinnya kontak dengan Allah. Rasulullah bisanya sukses. Bukan hanya kecerdasan, kehebatan, selalu kontak dengan Allah. Sampai malam hari kakinya lecet. Kalau kita baru lecet, baru sholat kan begitu. Rasulullah dosanya diampuni. Yang sudah dan yang akan datang, tapi ibadahnya luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sepi dari baca Al-Quran. Jadi di rumah biasakan anak-anak kita baca Al-Quran bersama. Jangan kadang-kadang reongan, rubung-rubung nontonnya TV aja. TV sekarang isinya Masya Allah perkelahian, ning HP juga pertengkaran. Udahlah, kita baca Al-Quran bersama-sama. Doain orang tua yang sudah nggak ada, nak. Ayo sama-sama. Nanti ketika kita nggak ada, diteruskan oleh anak-anak kita. Sebab para jamaah, walaupun kaya raya, pejabat tinggi, tapi kalau anaknya nggak bisa baca Al-Quran, rugi para jamaah. Maka usaha dohirnya anak kita jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari musola, syukur-syukur tempatnya di pesantren, lingkungan. Kalau nggak pun jangan jauh dari madrasah. Ini usaha dohir. Kira-kira anak kita bisa baca Al-Quran. Ada Al-Quran di hatinya ini. Nih, contoh. Walaupun anaknya sukses semua, kaya, pejabat, nggak bisa baca Al-Quran, sangat rugi para jamaah. Ketika orang tuanya stroke, satu anaknya jadi direktur bank kaya raya. Assalamualaikum mama. Kamunya siapa? Doyok ma, bawa uang 10 M. Mau minta berapa? Mamanya keplek, senyum. Oh, saya setruk. Mi atun, mi Jamila, mi Tuti. Iya, mau nggak kalau mau mati pay 1 M, mau nggak? Nggak mau, untuk apa uang? Ya, mati 1 M, nggak berlaku itu. Uang nggak mau. Satunya bos emas, bawa emas rong sikut. Masya Allah, senyum. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Amunya siapa? Kacung mi, acung, ujang mi, bawa gelang rong sikut. Mau berapa? Mamanya keplek kol-kol. Oh iya. Bu Jamila, Bu Atun, Bu Eti, ada di sini ada? Iya, mau nggak? Kalau mau apa dikasih gelang rok sikut? Nggak mau, untuk apa? Satunya punya mobil terbaru, AC-nya nges. Wah, luar biasa. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Siapa? Doyok mi, doyok ma. Bawa mobil terbaru, ayo jalan-jalan ke Tirta Maya, ke mall. Mau nggak matinya di mall, Bu? Mau nggak matinya di Tirta Maya? Mau nggak matinya di Telaga Remis? Allah, nggak mau.
Satunya, Asya Allah, orang Cikedung. Muridnya Ustadz siapa di sini? Ustadz siapa sini? Iya, hafid apal Quran. Walaupun nggak hafal Quran, bisa baca Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamunya siapa? Anaknya Mimi Soleh, Ma. Sakit tak? Iya. Iya leh, Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mau nggak mau wafat dikasih itu? Mau nggak? Alhamdulillah. Kata tafsir Yasin, satu huruf turun 10 malaikat. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Turun 109 malaikat. Yasin sampai wilayah turjaun berjuta malaikat karena kesalahan anaknya. Orang tuanya diampuni, masuk ke surga. Oh, makanya kita jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran, rugi. Kalau saya kan kiai kampung, Pak. Apa-apa ke saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Ibu saya mau mati tapi nggak mati-mati. Ya maklum, sakaratul mautnya tuh lama. Kadang-kadang kan begitu, bawa air, Pak Kiai minta air. Dek, baca Yasin nggak bisa. Baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas apa Pak Kiai? Kulhu jadi kita nggak bisa lagi, rugi. Hasbunallah, ni'mal maula, nasir. Hasbunallah. Jadi yang kedua, kalau pengen rezeki yang barokah, anak yang soleh, rumah tangganya tenang, adem, tiap hari rumah kita dibacaan Al-Quran. Iya. Syifa, Al-Quran itu obat penawar. Udah tenang. Kalau orang senang baca Al-Quran, artinya tenang. Apabila di akhirat, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, akan memberi syafaat di Al-Quran itu. Dan yang ketiga, jangan batal wudu. Maksudnya apa? Jauhkan maksiat dohir. Kan kalau wudu kan yang dibasuh kan yang suka maksiat. Satu, basuh tangan, jangan maksiat tangannya ini. Ya, Masya Allah. Jangan tangan kita di HP lihat gambar porno. Iya. Ini ada YouTube saya ya, ada YouTube-nya ini. Ada 100 hampir 150 YouTube saya. Ya di mana-mana. Ya, saya bukan pengen viral, bukan. Ya untuk silaturahim lah. Channelnya Yayasan Al-Hijrah Langnan, dan muncul pengajian saya, ceramah saya di mana-mana. Ya, silakan kalau mau buka aja. Tidak pengen viral tidak. Ya, itu seperti itu. Lihat aja lah. Ya. Pengajian-pengajian, salawatan, nikmat. Jangan sok lihat gambar porno, tangan kita, mata kita. Nanti doanya ditolak oleh Allah. Hidupnya nggak tenang, walaupun kaya raya nggak tenang. Karena apa? Senang maksiat. Mulut kita jangan juga mengunjing orang, memfitnah orang, ngadu domba orang. Apalagi sekarang di YouTube banyak adu domba. Na'udzubillah min dzalik. Kesedih saya ini. Ya Allah, ya Rabbi. Mulutnya senang baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Saya 1000 yang cash, selanjutnya entah berapa ribu. Mau pergi, mau kemana, malamnya baca istighfar yang banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astagfirullah. Malam hari ini saya ngajinya kira-kira bisa diamalkan semua. Iya. Ada jamaah saya ini ngaji rutin tiap hari kemana-mana. Jamnya ibu-ibu, temannya ibu-ibu semua. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Anak saya belum laku-laku Pak Kiai, sudah S2. Enggak laku-laku, bilang ke saya. Bilang ke Allah dong, caranya gimana? Tadi sholat awal waktu berjamaah, malamnya tahajud, maqamam mahmuda. Di dunia akan diberikan tempat
tempat yang mulia, akhirat dapat syafaat Rasulullah. Itu makna maqamam mahmud. Istiqomah 2 rakaat saja. Cuma setan kalau mau malam hari tahajud 3 kali doa. Godanya 3 kali. Ya. 1, ketika baru bangun, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya boleh cukup, Pak. Itu baru 1 hilang ikatannya. Jangan tidur lagi. Ya jangan. Langsung kita duduk dulu sebentar. Ya boleh minum air putih hangat supaya sehat. Terus bersih-bersih diri, berwudu. Itu baru 2 ikatan yang hilang. Jangan baru duduk ngopi lagi, repot lagi itu. Langsung salat tahajud, sholli Allahu Akbar. Setan ikatan putus semua hilang. Dan setan takut terbirit-birit sambil lari kentut duduk. Na'udzubillah min dalik. Iya, lari setan. 2 rakaat. Ya, jangan tinggalkan, saya bilang. Terus istighfar minimal 100, maksimal 1000. Supaya doanya mustajabah, tambah sholawat 100.000. Karena orang yang istighfar itu, man lazimal istighfar, kita berada sholihin. Rawahul Abu Dawud. Barang siapa yang langgeng baca istighfar minimal 100, min kulli dikin makhrajan, apapun kesulitannya Allah beri jalan keluar. Apa nggak keren itu? Ini yang bicara bukan saya, Rasulullah. Kalau saya yang ngomong jangan percaya. Wa min kulli hamin faroha, apapun galonya, apapun ruwetnya, Allah mudahkan jalan. Dan yang terakhir, warojaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki tidak diduga-duga. Rezeki nggak duga-duga. Lakukan ya Pak. Alhamdulillah sebelum 40 hari. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya ada yang lamar. Rezeki tidak diduga-duga. Udah nikah. Dan ini khotbah nikah Pak Kiai. Siap, saya bilang. Tuh, istighfar yang banyak. Rasulullah nggak pernah buat dosa, tapi semalam istighfarnya mi'ata marrah, 100 kali. Nggak pernah dosa. Kita yang dosa mulu. Kita banyak dosa hidup ini. Ada nggak di sini nggak punya dosa? Ada nggak? Nggak ada. Yang dosanya sedikit? Nggak ada. Yang dosanya sedang? Yang dosanya banyak? Ngacung angkat tangan. Yang nggak ngacung banyak sekali tuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Istighfar yang banyak. Nama salawat. Ya salawat itu supaya doanya yang tembus kepada Allah. Ya. Insya Allah kalau Bapak bisa 40 rakaat. Pas di rumah sering baca Al-Quran. Salat malam, jauhkan maksiat. Sok, dicoba. Ya. Semua jalan dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Itu pengen anak soleh. Begitu. Ya, usaha dohir dan usaha batin. Masya Allah. Luar biasa. Ya, ada lagi yang datang. Assalamualaikum Pak Kiai, ada apa? Saya nggak bisa apa-apa Ibu. Saya belum punya mong-mongan Pak Kiai, pengen punya keturunan. Ya seperti itu. Dokter ini yang datang nih, dokter. Anak istrinya perawat. Dokter di Palimanan. Sholatnya selalu berjamaah. Ya, qobliyah ba'diyah dilakukan. Selalu baca Al-Quran, baca maksiat. Al-Qurannya nggak sujud nggak apa-apa. Yang penting baca Al-Quran. Boleh 1 ayat juga. Yasin nggak apa-apa, 1 aja. Yang penting Quran. Tapi ya malu kan? Malu. Ya begitu. Apalagi Al-Qurannya waqi'ah, top lagi itu. Nah itu para jamaah. Alhamdulillah mengabulkan. Alhamdulillah Pak Kiai, istri saya udah hamil. Dokter ini. Masya Allah. Lalu saya contoh ya. Dekati Allah. Memberi rezeki Allah. Memberi apapun Allah. Ya, maka kita hidup ini jangan galau, jangan geder, jangan stres. Tenang aja. Kita punya Allah. Masya Allah. Jadi ayo Pak Suryadi yang mulai hari ini nih. Anak kita tekan Allah. Zaman sudah sangat rusak Bapak. Kalau Allah melindungi, ada orang jahat nggak bakal terjadi. Tapi kalau Allah tidak melindungi, walaupun hebatnya hancur. Kayak siapa? Fir'aun. Kurang apa Fir'aun itu? Iya. Korun, kekaya raya. Abu Lahab Jal hancur semua. Karena jauh dari Allah. Sallallahu ala
Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, punya anak soleh tuh Pak, luar biasa. Ada lagi ustadz datang ke saya, Kiai, anak saya mau kuliah repot Pak Kiai. Saya dulunya guru agama SMA Palimanan, guru agama SMA Arbenangun, dan pernah jadi kepala sekolah guru agama saya. Ya, murid saya itu orang nggak mampu. Ya, satu yatim, satunya fakir miskin. Pak Kiai gimana? Udah tenang aja. Kamu punya Allah, yakin. Jadi kalau yang lain istirahat ke warung, kamu ke masjid sholat duha. Karena bekalnya sedikit. Waktu duhur, yang lain biar aja santai-santai. Kamu berjamaah. Di rumah tahajud, alhamdulillah diterima di ITB beasiswa. Ini udah di orang besar. Satunya di Pertamina, bos Pertamina sekarang. Alhamdulillah, masih sering datang ke saya. Ya kalau saya bangun pondok pesantren, saya telepon aja. Dia ngirim transfer. Iya, orang nggak punya. Tuh jadi para jamaah, jadi nggak usah galau, nggak usah gadal. Yang rezekinya seret ada lagi. Pak Kiai, saya sholat malam nggak bisa, minta jimat aja. Pret, saya bilang saya nggak punya jimat. Iya, tuh jimatnya dengan Allah saja. Nikmat. Ngomong-ngomong jam berapa ini? Jam 1. Iya, sudah hampir 1 jam ini para jamaah. Jadi ayo, ya malam hari ini pulang dari sini, ya suami istri saling mengingatkan untuk selalu sholat awal waktu berjam, untuk saling mengingatkan dengan anak untuk tidak sampai lalai baca Al-Qur'an, untuk saling mengingatkan jangan sampai saling jelek menjelekkan, apalagi suami istri. Ini penting sekali, ini sangat penting. Jangan sampai bertengkar usaha zuhur di depan anak. Na'udzubillah min dzalik. Ini kisah nyata. Jamaah saya istrinya itu rajin pengajian kemana-mana, tapi yang berubah seragamnya baik, akhlaknya nggak berubah-berubah juga. Saya terus ayah di dia ya, ayah ngaos kemana-mana tapi akhlaknya nggak berubah, yang berubah seragamnya baik ayah di dia. Masya Allah. Iya. Oh Masya Allah, sampai suami datang, bagai istri saya kalau marah-marah luar biasa. Nah ini sering bertengkar. Kalau bertengkar itu na'udzubillah min dalik, ya ucapan-ucapan kotor keluar semua. Na'udzubillah min, akhirnya anaknya juga kasar. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah. Jadi kalau sering bertengkar, anak broken home, nggak senang ke rumah. Iya, harus sadar. Artinya apa? Bapak nggak boleh merendahkan istri, muliakan istri, nggak boleh merendahkan suami. Suami datang, Assalamualaikum Mbak Kiai, waalaikumsalam, ada apa? Istri saya nganggur aja di rumah. Bapak jangan merendahkan istri. Walaupun istri nganggur di rumah, pekerjaannya berat, betul Ibu? Iya. Nyapu lantai, istri. Nyapu menyuci pakaian, istri. Coba kalau Bapak cari pembantu rumah tangga, berapa bayarnya saya bilang. Ini rumah tangga ini harus jadi contoh. Ini yang inti sekali ini. Yang kedua, Bapak yang hamil siapa? Istri dia suami. Suami sih enak menghamili, betul? Betul? Iya, Masya Allah. Yang melahirkan istri dia suami. Istri, oh melahirkan keberatnya luar biasa para bapak. Enggak ada orang melahirkan senyum-senyum. Nah, keluar dong, nah, enggak ada. Betul itu Bu? Bama enak, kebuyu aja Ibu. Enak melahirkan. Setelah melahirkan menyusui. Siapa yang menyusui? Ibu. Bapak enak nyusu saya bilang. Mau iya Bapak. Supaya jelaskan begitu. Coba kalau cari babysitter berapa? Akhirnya dia sadar, iya Pak Kiai, maka jangan meremehkan istri. Diberikan gelang brum sama caroge Ibu? Belum? Besok belikan Kak gelang karet dulu.
Ya minimal gelang kan begitu. Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya nggak merendahkan, jangan rendahkan istri itu. Pekerjaannya berat. Betul begitu? Ibu juga jangan menjelek-jelekkan suami, hormati suami. Kalau ibu ada yang bertanya, gimana suami ibu? Ganteng alhamdulillah. Jangan ganteng seganteng, tuh ayat tenaganya. Tenaganya gimana? Ditutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan pakaian istri, istri pakaian suami. Ya, jadi Allah mentamsilkan suami istri seperti pakaian. Siapa pakai pakaian? Ini supaya tidak auratnya nggak kelihatan. Aurat kekurangan istri tutup oleh suami, kekurangan suami tutup oleh istri. Ini penting. Jangan suka orang tua menjelekkan anak ke anaknya. Tuh, jangan, jangan kayak ibu tuh. Ibumu tuh cerewet. Ayah yang begitu di dia. Ya anaknya tahu aibnya ibu. Jangan kayak bapakmu tuh. Udah, kalau anak sudah saling menjelekkan, nggak bakal menghormati. Jangan ditutupi. Kadang nggak sadar kan, tuh ibumu tuh. Iya, cerewet. Tuh bapakmu pelit. Sudah. Iya, anak kalau aibnya orang tua dibuka-buka, nggak bakal jadi anak soleh, nggak bakal itu. Ayah di dia yang begitu ayah. Dongkap, jelmanya dongkap. Masya Allah, nggak ada di Cikedong. Itu berat ya, berat sekali itu kalau sudah anak aib orang tuanya dibuka-buka ke anak, nggak bakal jadi soleh anak itu. Merendahkan nanti, tidak menghormati orang tua. Masya Allah, ini penting ya. Apalagi sampai kata-kata yang kasar, Masya Allah, bertengkar sampai bapaknya marah mecahin piring, berat. Ibunya gelas, ya anaknya mangkok hampir semua itu. Iya, tahan emosi, ya, saling hormat menghormati, saling memuliakan. Itulah malam hari ini yang saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Cukup 1 jam saja. Insya Allah kalau diamalkan, anak kita akan menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia membahagiakan orang tuanya, wa fil akhirati hasanah, di akhirat akan mengantarkan ke surga, wa qina adzabannar, dan tidak bakal masuk ke neraka. Dan yang terakhir sekali, kalau bapak ibu ingin perjalanannya selamat kemana-mana, tipnya ini ya, ini penting ini bukan buru-buru. Bapak ibu mau pergi kemana-mana supaya rezekinya barokah, berhadap-hadapan dengan suami istri. Mau berangkat tuh keluar dari rumah cari nafkah, apa ke pasar, apa ke sawah, ke mana. Mau pergi pandang istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya mau pergi titip istri, rumah keluarga saya, selamat, rahmat, barokah. Sudah tak itu. Istrinya mandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, suami saya mau berangkat. Selamat, rahmat, barokah. Ibunya langsung, Pak, maafin Mama ya Pak. Wah keren itu. Cium tangan suaminya, carogenya. Telipi papanya. Iya Ma, maafin Papa ya. Cium kening istrinya. Pernah begitu? Pernah begitu? Dijamin selamat. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah sinah, ngantuk, naumu tidak pernah tidur. Yang jaga Allah. Jangan sampai suami mau berangkat, Ma mau berangkat, jangan. Kalau terjadi kecelakaan tanggung jawab. Ada perempuan begitu di sini ada. Ayah di dia ayah. Masya Allah. Ibu Eti, Ibu Atun. Masya Allah. Ini saya enggak humor, resmi. Salam rahmat barokah sudah tok itu. Bo. Yang kedua, kalau mau tidur mohon maaf ke suami. Ibu cari pahala nggak usah jauh-jauh. Di rumah itu jadikan ladang pahala. Bo.
Ibu megang tangan suami, diampuni dosanya setahun. Pegang tangan suami, Masya Allah, 1 tahun diampuni itu. Ya Allah ya Robbi, berapa nikmatnya, Masya Allah. Dan kalau mau tidur, ibu minta maaf, wah pahalanya besar. Ibu kalau mau tidur, ibu kalau mau pakai pakaian baru, pakai perhiasan di rumah atau di luar rumah? Di rumah atau di luar rumah? Jadi di rumah pakainya underbodol, ada koyonya di sini, remason. Pantesan suami enggak mau di rumah. Nanti malam sekarang nih ya, mau tidur, mohon maaf, ibu pakai pakaian renang kalau bisa. Pakai alat bupati, buka pati ini. Ini palanya besar. Ya, terus ibu ke papa lagi di kamar. Assalamualaikum Pak, maafin mama ya. Barang dari pagi sampai sore ada kesalahan. Pijetin mama dong Pak. Mau nggak Pak? Itu dosanya hilang semua. Hilang semua. Betul begitu? Suami istri. Wah, mulai hari ini malam ini. Ya, dan mau pergi kemana saja. Saya banyak kalimatus safar kemarin ya. Ya, Haji, setelah Bapak pergi di sini, as-sodaqah tarfa'ul balak. Mau pergi ke Jakarta, ke Bandung, di samping dari suami istri salaman. Kalau suami jauh, sodaqah. Boleh di masjid, boleh di yatim, fakir miskin. As-sodaqah tarfa'ul balak. Dengan sodaqah, insya Allah selamat perjalanan. Uangan ada 2. Ada ratusan ribu, ada 2.000-an, ngobrol ini. Kata ratusan ribu, 2.000, ada apa ratusan ribu? Iya, kamu tuh uang yang jelek, uang yang pesu. Ya walaupun saya jelek, saya sering datang ke masjid. Kok senyum? Orang Cegedung kalau ke masjid 100.000 dan 2.000. 100.000 dan 2.000. Ratusan ribunya malu. Saya jarang, seringnya ke mall, berdekat ke pasar. Betul begitu? Kalau kaya jangan cerebu. Saya kalau pergi jauh, ada acara jauh ya, mampir di rest area. Jangan sampai makan 200.000, ke masjid 2.000. 50.000 minimal, 100.000 nggak apa-apa. Akan dimudahkan perjalanannya. Insya Allah. Kemana saja pergi jauh, sodako ya alhamdulillah jamaah haji yang begitu di sana menemukan nikmatan. Karena daun Nabi, as-sodaqatu tarfa'ul bala. Dengan sodako terhindar dari musibah. Allah. Kalau kaya yang besar, seorang kaya sodako yang masjid 2.000. Iya, lah itu ya, lah dari ini nih, jadikan rumah sebagai ladang pahala. Siap? 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 Iya, kalau ngomong yang bagus-bagus di rumah, jangan sok bertengkar. Ya, namanya manusia. Saya juga kata orang kiai, sama apa dengan ibu, dosanya banyak. Karena al-insan makal khotok manisan, manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, maka pulang dari sini nih, ada 3 yang ibu lakukan. 1 bagus, 2 indah, ya 3 iya bagus, bener dan indah. Siap ibu? Bab ada perbuatan bener tapi nggak bagus, ada bagus tapi nggak bener. Mulai hari ini leh ucapannya 1 bener dan bagus. Kalau ibu nyuruh anak sholat, bener nggak? Bener nggak? Tapi yang bagus ngomongannya, supaya kanjeng Nabi falyaqul khairon auliyasbut, ngomong yang bagus ada diam. Nah, anak ganteng, sholat dulu dong sayang. Alhamdulillah. Aja sama anak, ketek, sholat dulu. Ya Allah. Ayah yang begitu di dia ayah. Bener nggak bagus itu namanya, nggak dapat pahala. Namanya belum ngaji malam hari ini. Sama suami, Gatot Kacaku, Arjunaku, anak orang ganteng, sholat dulu dong, ada duhur. Keren. Aja budeng. Ya Allah ya Rabbi. Ayah yang begitu ayah di dia. Ya Allah ya Rabbi, cekedung dilawan. Ya, ayo insya Allah benar dan bagus.
Sebaliknya ada bagus tapi nggak bener, jangan terjadi nih. Pulang dari sini nih lakukan itu perumah tangga. Apa contohnya? Bagus nggak bener. Ibu lagi nyapu di luar rumah, ada suami tetangga sedang nyapu tabu. Iya, mau kemana? Sopan. Tapi giliran suami sedang nyapu tabu. Iya, enak nih kalau ngorok pret. Ano wadon mau kontonan nih kene. Teka banget teka. Sama tetangga sopan, sama suami juga namanya bagus dan yang ketiga indah. Mulai hari ini nih kalau manggil suami yang indah, Pak, 1, 2, 3. Masya Allah. Bapaknya ngomong, Mak, 1, 2, 3. Pak, Mak, kurang bagus. Pak, 1, 2, 3. Ada apa, Mak? Masya Allah. Apa saja kalau nggak di lagu enak. Tadi yang selawatan, yang korek itu suaranya mantap. Kalau nggak di lagu, nggak enak tuh. Adzan nggak di lagu, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, lari semua. Betul? Tapi di lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak nggak? Itu suara nomor 27 itu. Nomor satunya nanti kapan-kapan. Alhamdulillah, selawatan, salatullah, salamullah, lari semua. Tapi salatullah, salamullah, sedap. Kenapa? Indah, melahirkan seni. Maka ibu, Pak, ada apa, Ma? Ya sekarang kan barang naik semua, Pak. Ya suami suruh naik, mau nggak? Mau nggak, Pak? Mau, Pak. Maksudnya belanjain lo, Bu, belanjain lo, Bu. Apa itu? Alhamdulillah. Ya sudah dulu, nanti nggak habis-habis, sudah 1 jam lebih nih. Gampang. Mangan urang segai kuning. Cakep konon. Makan urang segai kuning. Makan udang nasinya kuning. Kalau ceramahnya kurang, bulan depan manggil maning. Makan kupat di Jagapura. Kalau lepat minta di Pangapura. Pangapura nggak apa? Alhamdulillah. Iya, insya Allah kalau Bapak Ibu ngamalkan itu, rumah tangga kita adem, anak kita soleh, rezeki mengalir, tidak kekurangan sedikit pun. Ya, sama-sama kita mohon pada Allah. Tundukkan kepala semua. Yang udut berhenti dulu, yang api-apian stop dulu, yang ngobrol stop dulu. Kita akan menghadap Allah, insya Allah malam ini malam yang mustajabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim. Ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim. Ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim. Ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim. Ya Rahmanir Rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa adkhilna jannata birahmatik. Ya Allah, tuntun kami ya Allah. Tuntun kami a'inna ala dzikrika ya Allah, agar kami selalu semangat beribadah, khususnya sholat berjamaah ya Allah, membaca Al-Quran, membaca istighfar, baca sholawat ya Allah. Jauhkan mulut kami dari omongan kotor, omongan jorok, pertengkaran, fitnah, adu domba. Jauhkan ya Allah. Wasyukrika ya Allah, wasyukrika, jadikan kami selalu bersyukur ya Allah. Terima kasih ya Allah, kami sudah dituntun untuk hadir ke majelis mulia ini. Malam hari ini kami dapat ilmu, semoga bisa mengamalkan ya Allah. Sisa umur kami tidak tahu kapan datangnya kematian ya Allah. Tuntun terus kami, bimbing terus kami ya Allah. Walaupun kami sering jatuh bangun, kadang bertobat lagi, kadang maksiat lagi, kadang malas lagi, kadang rajin lagi. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk selalu istiqomah ya Allah, bisa beribadah kepadamu ya Allah, bisa merubah diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tuntun terus kami syukuran ya Allah. Allah barik lana fi umrina wa fi rizkina wa fi auladina ya Allah. Zaman sudah sangat rusak. Kami takut ya Allah. Sukseskan anak kami,
Muliakan anak kami, ya Allah. Semoga kelak jadi kunci surga orang tuanya. Ya Allah, sudah rusak, jauhkan anak kami dari minuman keras, jauhkan anak kami dari pergaulan bebas, perzinahan, muqaddimah zina, dan jauhkan ya Allah anak kami dari kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Ya muqallibal qulub, hedat yang bolak-balik hati. Jika ada yang masih durhaka, anak itu ya Allah, anak yang itu ya Allah, sering menyakiti, sering berkata kasar, rubah malam ini ya Allah, rubah malam ini hatinya ya Allah, jadi anak yang santun ya Allah, anak yang selalu membahagiakan orang tua, baik ucapkan maupun perbuatannya ya Allah. Wa adkhilna jannata bi rahmatik ya Allah. Pada malam ini kami berkumpul dengan Blok Cikedung Cikalang ini Allah. Yang kami rindukan hanya ridho-Mu, yang kami dambakan hanya ampunan-Mu, dan yang sangat kami inginkan kelak rombongan menuju surga Jannatun Naim dengan orang Cikedung ini ya Allah, dengan rahmat-Mu dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Itu saja dari Al-Fakir, semoga bermanfaat. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.